Shalom saudara semuanya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami, membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap firman Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh mempunyai iman yang teguh, sehingga melalui iman itulah Tuhan kami boleh meraih janji-janji Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan kami berdoa supaya setiap orang dan pergumulan masalah persoalan tantangan yang mendengar acara ini maupun yang melihat, kiranya Tuhan biar mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami Tuhan boleh memakai doa-doa ini untuk lebih dekat dan bergaul kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengampuni segala dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15, yaitu miliki sikap hidup yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hal pertama kita melihat ini adalah kita harus bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang dan bertentangan dengan jiwa. Sebab Galatia juga mengatakan bahwa jikalau daging itu hidup, maka roh itu akan padam. Kalau roh itu hidup, maka daging itu akan padam. Maksudnya daging itu adalah perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan duniawi, yaitu dari manusiawi yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika itu timbul, maka manusia roh kita ini akan menjadi surut dan padam. Tetapi kalau itu kita lawan dan kita jauhkan atau kita padamkan, maka manusia roh kita itu akan hidup. Sebab itu yang pertama kita harus benar-benar memikirkan bagaimana kita menjauhkan diri. Menjauhkan diri artinya bahwa kita ini tidak mendekatkan diri kepada hal yang jahat atau mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Justru itu banyak godaan, sehingga mata kita harus dijauhkan dari pandangan-pandangan yang bisa menggoda dan menyesatkan. Biar telinga kita juga dijauhkan dari hal untuk mendengar yang tidak baik, sehingga menimbulkan sesuatu emosi dan sebagainya. Biar mata dan telinga kita dipakai untuk mendengar dan melihat sesuatu yang indah, yaitu firman Allah dan kebenaran dari firman itu sendiri. Demikian dengan mulut kita dan kaki kita, supaya benar-benar dijauhkan dari hal yang tidak baik, termasuk tangan kita, perbuatan hidup kita, supaya dijauhkan dari keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan duniawi, yaitu kedagingan, yaitu orang yang hidup secara hawa nafsu dan duniawi. Memang kalau kita melihat kekristenan itu adalah, di awalnya adalah selalu diingatkan untuk menyalibkan daging. Menyalibkan daging artinya menyalibkan diri, yaitu supaya kita apa yang kita inginkan, jikalau itu tidak baik, tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita harus kalahkan dan jauhkan itu. Jikalau itu sesuai dengan firman Allah, justru kita lakukan walaupun tubuh ini memberontak. Contohnya, doa pagi juga saudara kadang-kadang kita malas, maupun doa malam kadang-kadang kita malas. Nah, itu bagaimana kita melawan, menyalibkan daging, supaya di dalam doa pagi dan doa malam kita mulai mengikuti dengan baik. Demikian juga kalau kita melihat banyak orang mengatakan, itu namanya pikul salib sudah tidak ada lagi. Apakah kalau kita kerja di satu perusahaan, kalau kita buka usaha dan kita sekolah, kita di rumah tangga, ada pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, apakah itu tidak juga menyalibkan daging, menyalibkan kehendak kita? Apakah itu tidak juga disebut sangkal diri atau pikul salib? Artinya di sini yaitu sangkal diri itu artinya melawan diri sendiri, kehendak sendiri, jikalau itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Kita lihat ayat selanjutnya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi orang-orang dunia saat ini
mungkin tidak menerima Tuhan atau belum dibukakan hatinya oleh Tuhan. Namun ketika kita terus berbuat baik, itulah kita artinya memiliki cara hidup atau sikap hidup yang baik di tengah-tengah yaitu bangsa-bangsa. Jadi sehingga suatu saat ketika mereka dilawat Tuhan dan bertobat, mereka akan melihat keteladanan kita semua. Ketika kita melakukan itu, walaupun mereka belum percaya, apa yang kita lakukan itulah menjadi firman hidup bagi mereka. Sehingga Allah bisa menjamah mereka melalui firman-firman yang hidup yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan yaitu baik kita. Kita lihat selanjutnya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Firman mengajarkan supaya kita tunduk kepada pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan atau raja atau pemerintahan atau wali-wali daripada pemerintah itu, yaitu mereka yang mewakili Allah untuk menghukum orang-orang jahat dan memberkati atau menghormati, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kita harus tunduk, dan sebagai orang percaya kita tidak boleh memberontak. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melepaskan kita dari tangan-tangan mereka yang memang kalau mereka ingin berbuat jahat. Contoh-contoh sebagaimana Haman di zamannya Esther ingin memusnahkan bangsa Israel. Namun Tuhan memakai Esther dan memakai Mordekai sehingga mereka datang kepada raja. Bukannya bangsa Israel dimusnahkan, namun Haman sendiri yang kemudian dihukum. Allah pasti menolong kita. Oleh sebab itu tetaplah miliki hidup yang benar, sikap hidup yang benar. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Apa yang kita lakukan di dalam gereja selama kita menjadi orang Kristen bukan hanya beribadah saja, namun di luar ibadah itu adalah ketika kita menyempurnakan ibadah kita melalui kehidupan, melalui sikap hidup, melalui perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Allah. Apa itu? Yaitu perbuatan baik. Ya, perbuatan-perbuatan yang murah hati, yang disebut orang sebagai orang saleh. Jangan sampai kita hanya baik di ibadah, namun di luar kita tidak menyempurnakan ibadah kita dengan hal-hal yang memang harus kita lakukan supaya mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka bukan hanya melihat ibadah dan agama kita, namun melihat bagaimana Allah memakai kita, bagaimana ketika kita ibadah Allah menyertai kita dan mengubah hidup kita sehingga mereka akhirnya melihat kemuliaan dan mereka itu menjadi orang yang bisa juga percaya kepada Tuhan melalui sikap hidup kita. Banyak orang tersandung ketika kita melayani orang. Banyak orang tersandung tidak mau menjadi orang percaya karena yaitu sikap kita yang tidak baik, hidup kita yang tidak menjadi contoh dan teladan. Kekristenan harus menjadi gambar hidup, yaitu untuk mencerminkan firman-firman ajaran Tuhan Yesus sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pertemuan kami, supaya setiap kami boleh Tuhan memiliki sikap hidup, memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, sikap kami, sehingga ibadah kami boleh disempurnakan, sehingga banyak orang boleh melihat bukan waktu kami ada ibadah, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka juga melihat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami Tuhan ada punya persoalan masalah, kiranya Tuhan kau lawat mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika engkau dalam pergumulan yang berat, punya masalah, persoalan, tantangan, jikalau engkau punya sakit, penyakit, tumpangan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan, kuasa, kasih Tuhan, kemurahan turun kepadamu, sehingga engkau dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Apabila saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.